Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Si Yamin dan si Johan bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Demikianlah hal Bertes dengan anak istrinya sampai setahun lebih lamanya. Tetapi dalam tahun yang kedua kelihatan perubahan pada muka si Mina itu. Kelakuan Bertes berubah. Ia acap kali terlambat pulang dari pekerjaan. Kadang-kadang jauh malam. Awan kedukaan menutup para si Mina bila ia duduk termenung menantikan suaminya pulang. Ia tahu inilah yang akan mendatangkan kemelaratan bagi suaminya nanti. Tetapi susah hatinya itu tak ditampakkannya bila suaminya di rumah. Sedapat-dapat disembunyikannya was-was dan takut yang terkandung dalam hatinya itu. Kalau Bertes terlambat pulang dengan suara yang lemah lembut, Mina menegurnya. Memang dia seorang perempuan bijaksana. Jika ia memberi nasihat kepada suaminya selamanya dengan perkataan lemah lembut. Nafsu marah ditahannya karena ia mengerti bahwa perempuan harus berkata lemah lembut. Tak patut berkata kasar dan tajam apabila kepada suami sendiri. Perkataan lemah lembut itu dapat melembutkan hati laki-laki yang tegar dan marah. Sayang daya upaya si Mina akan memperbaiki tabiat suaminya itu tidak berhasil. Kerap kali Bertes tak pulang semalam-malaman dan Mina pun tinggallah di rumah dengan duka citanya. Kemanakah Bertes pergi setiap malam? Penyakit Bertes yang di Kutaraja berjangkit lagi. Ia telah banyak bersahabat dengan orang pemabuk. Acap kali ia tampak duduk di kafe minum minuman dengan kawan-kawannya sambil minum. Mereka bercakap-cakap tiada hentinya sampai jauh malam mereka di sana. Kerap kali istrinya si Mina tidak dapat tidur karena mengenangkan nasibnya. Ia menahan tangisnya supaya jangan kedengaran oleh kedua anaknya yang tidur dengan nyenyaknya. Anak-anak itu tak mengetahui dan tak merasa apa-apa yang diderita ibunya yang baik hati itu. Kadang-kadang si Mina bertanya dalam hati, apakah gerangan kesalahan yang dibuatnya? Maka suaminya suka tinggal di luar. Kurang patutkah ia memelihara rumah tangganya menurut kemauan suaminya itu? Tetapi betapapun dipikirkannya tidaklah dapat ia mengetahui satu kesalahan pun yang boleh jadi menyebabkan Bertes berkelakuan demikian. Meskipun Bertes selalu bermuka masam dan berkata dengan marah-marah, si Mina dapat juga memaksa diri dan menunjukkan muka jernih seperti biasa. Apa-apa kesalahan Bertes ditunjukkannya dengan bahasa yang lemah lembut. Tetapi segala nasihat yang baik-baik itu tak berguna lagi. Bukannya Bertes bertambah baik, melainkan bertambah dalam juga. Ia tenggelam ke dalam lembah kejahatan. Sejak itu kesehatan si Mina mulai tergoda, mukanya pucat dan kadang-kadang terdengar ia batuk-batuk. Waktu malam bila anaknya yang dikasihinya sudah tidur, kerap kali ia masih jaga. Ditekannya kedua belah tangannya ke dadanya karena berasa sakit serta menahan supaya anaknya jangan terkejut. Apa yang telah terjadi dan apa-apa penanggungannya itu dirahasiakan supaya jangan diketahui orang. Makin hari penyakitnya makin parah. Suatu kali ia membatukkan darah, tetapi seorang pun tidak mengetahui apa sebabnya ia tiba-tiba mendapatkan penyakit yang demikian. Suatu pagi datanglah orang-orang berkerumun di rumah si Mina. Kedua anaknya memberitahukan tetangga-tetangganya bahwa emaknya tak dapat bangun sebab sakitnya makin payah dan selalu batuk-batuk dengan tiada hentinya. Hari itu Mina dibawa ke rumah sakit, tetapi ia tak dapat ditolong lagi. Esok malamnya ia pun meninggal dunia di hadapan kedua anaknya. Bertes dicari orang kemana-mana tetapi tiada bertemu, sehingga ia tiada melihat istrinya menghembuskan napas yang penghabisan.
Mina telah berpindah dari dunia yang fana tempat ia menanggung sengsara sampai kepada ajalnya. Suatu pun tidak ada pesan kepada suaminya. Kesalahan si Bertes pun tidak sempat lagi diampuninya. Ibu yang setia itu menatap mata dengan pikiran yang suci dan ikhlas. Pada perasaannya tidaklah ia berdosa kepada anak dan suaminya. Kewajiban seorang ibu selamanya dijunjungnya tinggi sampai kepada penghabisan umurnya. Bukankah tendangan dan tinju suaminya yang mengantarkan dia ke pintu kubur? Tetapi semua itu dirahasiakannya. Ia tidak berhenti meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya Bertes menjadi orang baik dan memelihara anaknya dengan semestinya. Siapakah yang tidak hancur hatinya mendengar perkataan si Mina kepada kedua anaknya waktu ia hendak meninggal? Hati siapakah yang takkan pilu dan sedih melihat si Mina memeluk dan mencium si Jamin biji matanya dan si Johan tangkai kalabunya. Ya Allah, kehendak-Mu sudah berlaku atas hamba-Mu. Rela sudah hamba-Mu meninggalkan dunia ini. Tetapi hendaklah tangan-Mu yang pengasih itu melindungi anak piatu ini. Ampunilah dosa suamiku dan pimpinlah dia ke jalan yang benar. Begitulah kata penghabisan yang keluar dari mulut perempuan yang saleh itu. Nyawa pun melayanglah. Adakah Bertes menyesal karena istrinya meninggal? Adakah ia tobat dari kelakuannya yang laknat itu? Tidak, sama sekali tidak. Orang-orang mengetahui kelakuan Bertes. Setiap malam ia berjalan tidak berketentuan. Kerap kali ia dibawa polisi ke rumahnya sebab mabuk sepanjang jalan. Beberapa hari sesudah Mina meninggal, ia bertemu dengan si Inem, seorang perempuan yang kurang baik kelakuannya. Itulah yang diambil si Bertes akan ganti istrinya yang meninggal. Sejak itu amatlah berubah keadaan rumah tangga si Bertes. Halaman rumah di depan dan belakang yang dulunya bersih sekarang sangat kotor. Bila Bertes kembali dari pekerjaannya, tiadalah orang menantikan dia di depan rumah dengan muka manis sebagai dahulu. Waktu makan tiada lagi teratur sehingga kadang-kadang si Bertes terlambat pergi ke tempat pekerjaannya karena si Inem belum menyediakan makanan pagi. Pakaian anaknya yang 2 orang itu tidak keruan rupa sebab tiada dicuci-cuci. Jika koyak tidak pernah lagi dijahit atau dijerumat. Gaji si Bertes tidak pernah cukup lagi karena si Inem tidak tahu berbelanja dan tidak memikirkan hari esok. Berapa-berapa pendapatan Bertes terus habis dibelanjakannya. Dahulu si Mina dapat juga menyimpan sedikit-sedikit karena ia memikirkan hari kemudian. Sekarang uang yang tersimpan itu habis. Utang di warung pun bertambah-tambah bila Bertes memberikan uang gajinya kepada si Inem. Tak dapat diharapkan lagi akan berlebih, bahkan tambahnya yang dimintanya. Demikianlah hal si Bertes. Segala pencariannya seperti hujan jatuh di pasir saja, tak ada bekas-bekasnya. Kesukaan Bertes tak ada lagi yang menghalang-halangi, sekalipun setiap malam pulang dalam keadaan mabuk. Apabila ia tiada di rumah, si Inem tidur sehari-harian, mabuk candu. Demikianlah halnya sehari-hari, sehingga keadaan rumah dan anak-anaknya bertukar sebagai siang dan malam. Dahulu kedengaran juga suara orang tertawa di rumah itu, tetapi sekarang hanya pertengkaran dan percekcokanlah yang terdengar tiap hari, sampai pada perkelahian. Perkakas rumah dan pakaian yang ditinggalkan si Mina sehelai demi sehelai pindah ke rumah gadai. Akhirnya habis sama sekali, satu pun tak ada yang tinggal. Apabila Bertes tidak mabuk dan pikirannya tenang, terasalah olehnya kemiskinan yang dideritanya itu. Ia pun menyesal dan menyalahkan si Inem yang jadi pokok kecelakaannya itu. Tetapi si Inem seorang perempuan yang pembantah. Dia tak takut melawan perkataan si Bertes dan tidaklah ia mau mengalah. Dengan demikian hidup si Bertes bertambah-tambah rusak. Kecintaan hatinya kepada anaknya berkurang-kurang, sehingga akhirnya tiada diindahkannya lagi. Si Inem berbuat sesuka hatinya kepada kedua anak itu, pekerjaan yang tiada patut disuruhnya kerjakan. Jikalau budak-budak itu terlambat pulang atau lalai sedikit saja,
tempeleng dan maki perempuan itu tak hentinya. Kalau ada pekerjaan, anak itu tadi biarkannya berhenti sebelum pekerjaan itu selesai. Kadang-kadang sampai jauh malam baru anak itu dapat tidur. Pagi-pagi benar, si Inem membangunkannya pula dengan laku kasar dan bengis. Kalau anak itu terlekas berdiri sebab belum puas tidur, perempuan itu menariknya dengan keras dari tempat tidur. Si Yamin hanya menangis saja, akan melawan ia tidak berani. Biasanya dalam keadaan yang begitu, si Johan menangis melihat nasib abangnya. Akhirnya kedua anak itu bertangis-tangisan dengan sedihnya. Dalam menangis itu, nama ibunya tak putus-putus diserunya. Kepada siapakah lagi mereka akan mengadu, sebab bapak tiada mengindahkannya mereka. Kedua anak itu merasa sebagai sudah kematian bapak juga. Tiada suatu pun lagi yang dapat diharapkan dari bapaknya itu, karena itu cinta mereka kepada bapak hilang. Akhirnya si Bertes dilepas dari pekerjaannya sebab sudah banyak kesalahannya. Sejak itu si Inem memaksa si Jamin meminta-minta supaya ada jalan kehidupan mereka. Kalau engkau tidak mau, kucekik lehermu dan adikmu kubuang ke kali. Begitulah ia berkata akan menakut-nakuti si Jamin. Kalau Bertes sedang tidak mabuk dan timbul pikiran baik dalam hatinya, ia malu akan dirinya. Seolah-olah terdengar olehnya si Mina yang mati itu berkata, "Bertes, Bertes, berapa lama lagi engkau hendak merusakkan dirimu dan melupakan anak-anakmu yang berdua itu?" Tetapi ia tak sanggup melawan ajakan iblis untuk meminum minuman yang memabukkan itu. Rupanya memang sudah kehendak Yang Maha Kuasa, maka ia hidup sengsara demikian. Sebab seharusnya ia mendapat hukuman karena perbuatannya itu, pelajaran dan nasihat yang baik tiada diturutnya. Oleh sebab itu Allah Yang Maha Kuasa membiarkan dia dalam azab, supaya dengan jalan demikian ia akan menjadi sadar dan insaf akan dosanya yang bertimbun-timbun itu. Ketika si Inem meninggalkan tempat menjual candu itu, ia keluar dengan hati riang. Ia berjalan cepat-cepat karena ingin lekas menghisap candu yang baru dibelinya. Setelah sampai di rumah, dipasang pelita kecil yang terletak di meja. Dengan tergopoh-gopoh disangkutkannya kain selendangnya yang basah kuyup itu, lalu berbaring di tempat tidur. Demikianlah caranya menghisap candu. Sesudah dihirupnya panjang-panjang beberapa kali, ia tersenyum. Badannya berasa panas dan segar. "Satu kali lagi untuk menghilangkan dingin," katanya pula. "Badanku mulai panas dan tidurku akan nyenyak di malam yang dingin ini." Sekali lagi ia menghirup pipa candunya dengan penuh nafsu. Ia belum juga mabuk karena sudah biasa, tetapi pening kepala sudah mulai dan nafsu untuk mengisap lagi makin keras. Setelah habis 4 mata, tiadalah dapat lagi ia menahan kantuknya. Badannya berasa lemah dan kepala berat. Tiada berapa lama kemudian tertidurlah ia dengan nyenyaknya. Api pelita di meja terkedip-kedip, sebentar-sebentar hendak padam ditiup angin. Di tepi dinding yang sebelah lain, si Jamin tidur dengan si Johan dengan lelapnya. Mereka tak tahu materinya sudah pulang. Pada waktu itu dalam rumah amat sepinya, di luar pun begitu juga. Angin ribut dan hujan lebat itu sudah teduh. Pagi-pagi sekali si Inem terbangun karena kokok ayam yang bersahut-sahutan, muka dan badan bersimbah peluh. Meskipun hari dingin, darahnya mengalir kencang di dalam urat-uratnya, kepalanya masih pening dan badannya masih berasa lemas sebab kekuatan madat itu sudah hilang. Sekarang ia hendak marah-marah saja, bagaimanapun dibuatnya, matanya tak mau tidur. Ia pergi duduk dekat jendela akan menenangkan hatinya, tetapi tiadalah berubah. Sebentar-sebentar terasa olehnya darah naik ke kepala, membuat dia menjadi bengis. Apa-apa yang ada di kanan kirinya membosankan dan mengesalkan hatinya. Si Inem lakunya seperti orang gila, sebentar berdiri, sebentar rebah, dan sebentar lagi duduk. Kadang-kadang ia membantingkan tangannya ke meja. Mendengar suara ribut-ribut itu, terbangunlah si Jamin. Ditengoknya kiri kanan hendak mengetahui suara apakah itu.
Sebentar itu juga ia menutupkan matanya kembali karena ia tahu ibu tirinya sedang mabuk candu. Tetapi tiba-tiba si Inem menarik dia dari tempat tidur sambil berkata marah, "Engkau masih tidur? Lekas bangun, ayo." Si Jamin bangun berdiri, kepalanya masih berasa pening dan pikirannya belum tenang benar. Tiba-tiba ia sangat terkejut karena tempeleng perempuan itu telah menggoncangkan otaknya. "Pakai baju, lekas!" seru si Inem setengah berteriak. "Engkau mau tidur lagi, ha? Ayo, pergi. Jangan berani-berani pulang kalau tidak membawa uang 1/2 rupiah. Kau dengar, bangsat?" Pintu dibuka dan si Jamin ditolakannya keluar. Si Johan terbangun pula karena suara mak tirinya yang nyaring itu, tetapi ia tidak berani membuka matanya. Dengan gemetar ketakutan ia berbaring menangkup seraya menutup kepalanya dengan selimut. Si Johan telah biasa dengan kejadian yang demikian. Ia masih kecil, belum ada pikiran akan campur tangan membantu saudaranya yang tersiksa itu. Tetapi dalam dadanya ada tersimpan hati kasih sayang akan abangnya, maka timbullah benci dan dendam yang sangat terhadap ibu tirinya itu. Si Jamin lari terhuyung-huyung sebab terlampau keras ditolakan keluar pintu oleh ibu tirinya. Setelah sampai di jalan besar, ia menoleh ke belakang melihat perempuan itu menutup pintu kembali dengan keras. Yamin kembali diam-diam, hati-hati didengarkannya. Kalau si Inem memukuli adiknya pula, syukurlah tak terdengar adiknya menangis. Waktu itu hari belum terang benar, tetapi pajar di sebelah timur sudah menyingsing. Alamat matahari hampir keluar dari peraduannya. Cahaya bintang-bintang yang bertaburan sudah pudar. Hanya bintang timur yang masih kelihatan cahayanya, tetapi sudah pucat. Sebagai cahaya, muka si Yamin yang berdiri di tengah jalan dengan masgulnya. Jalan-jalan dan lorong-lorong masih sunyi. Banyak orang belum meninggalkan tempat tidurnya. Udara sejuk mengabut pagi itu menyenangkan perasaan dan melapangkan dada, sehingga hati si Yamin yang marah itu jadi tawar. Burung-burung meninggalkan sarangnya, menyanyi bersahut-sahutan di pohon kenari yang tinggi dan rimbun. Suaranya merdu dan riang seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang menjadikan sekalian alam ini dan memberi rezeki kepada makhluknya. "Kemana saya hendak pergi?" pikir si Yamin dalam hati. "Bagaimana saya akan mendapat uang 1/2 rupiah?" Dengan pikiran yang demikian, ia berjalan menuju ke Wilhelmina Park. Karena sangkanya, pada pagi hari disitulah orang banyak lalu lintas pergi ke kantor tempat pekerjaan masing-masing. 50 sen, katanya perlahan-lahan. "Kemana hendak saya cari? Kalau tak dapat, saya tak boleh pulang. Kalau saya pulang juga, tentu perempuan itu akan memukul saya. Tetapi kalau saya tidak lekas pulang, apa jadinya si Johan? Baiklah, lekas saya berusaha supaya lekas dapat uang." Sampai di pasar baru, ia belum berjumpa orang seorang pun jua tempat ia meminta sedekah. Di muka toko Tio Tek Hong ia berdiri sejurus karena tertarik oleh cahaya lampu yang keluar dari toko itu. Didekatkannya kepalanya untuk memperhatikan barang-barang bagus yang tersusun dan teratur di papan-papan dan dalam lemari kecil yang bertutup kaca. Di sana bergantungan pakaian anak-anak yang bagus-bagus. Dengan asik ia mengamat-amati sehelai baju yang sedang betul rasanya untuk adiknya, yaitu si Johan. Si Yamin ingin membeli baju itu akan pengganti baju adiknya yang sudah compang-camping. Tetapi apa hendak dibuat karena kantungnya tak berisi. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.